Beberapa judul video lama sudah admin kumpulkan di weblog, Novelian Audio. Silahkan tonton kembali jika masih tertarik. Klik link di deskripsi video ini bos ya. Terima kasih. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 169. Yang Xiao. Saat ini, hanya nama ini yang tersisa dalam daftar di tangan Jiang Yunfan. Dia sangat yakin bahwa orang yang merasuki Li Tianyu adalah Yang Xiao. Karena hanya penjelasan Yang Xiao yang masuk akal dalam beberapa hal. Ketika Wen Yifeng, yang berada di samping Jiang Yunfan, melihat nama di tangan Jiang Yunfan, matanya membelalak kaget. Yang Xiao berasal dari Aula Bela Diri Ilahi. Meskipun kemudian ia melakukan kejahatan serius dan dipenjara serta meninggal di tebing penindasan penjara, dan kemudian diusir dari Sekte Abadi Zongtian dan Aula Bela Diri Ilahi, namanya masih tercatat dalam catatan Sekte Abadi Zongtian. Terlepas dari reputasinya yang buruk, hal itu tidak mengurangi bakatnya yang luar biasa. Setiap buku yang mencatat kehidupannya menyebutkan bahwa bakatnya luar biasa dan tak tertandingi pada zamannya. Dapat dikatakan bahwa 1300 tahun yang lalu, Yang Xiao adalah jenius nomor satu di antara semua jenius Sekte Abadi Zongtian. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia bahkan bisa dengan mudah membunuh Master Balai Bela Diri Ilahi generasi sebelumnya, dan dibutuhkan beberapa tetua yang bekerja sama untuk menangkapnya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya bakat dan kekuatan tempur orang ini. Seandainya dia tidak melakukan kejahatan serius, orang ini mungkin bisa menjadi kepala aula termuda di Sekte Abadi Zongtian, atau bahkan seorang tetua. Meskipun itu terjadi 300 tahun yang lalu, Wen Yifeng, yang telah membaca kitab-kitab klasik, masih sangat menghormati Yang Xiao. Terlepas dari reputasinya yang buruk, aura yang melingkupinya adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh para jenius tak terhitung dari Sekte Abadi Surgawi. Bahkan hingga sekarang, dia merasa lebih rendah darinya. Kemudian, mata Wen Yifeng sedikit berkedip, dan adegan pertarungannya dengan Li Tianyu seolah muncul kembali di hadapannya. Mungkin, itu bukanlah sebuah persaingan antara dia dan Li Tianyu. Sebaliknya, itu adalah persaingan antara dia dan Yang Xiao. Pada akhirnya, dia kalah. Meskipun tampaknya dia dikalahkan oleh Li Tianyu, sebenarnya dia dikalahkan oleh Yang Xiao. Meskipun hal ini tidak memengaruhi keadaan pikiran Wen Yifeng, pikiran untuk kalah dari Yang Xiao, yang merupakan immortal paling terkemuka di Sekte Abadi Zongtian 1300 tahun yang lalu, membuat Wen Yifeng merasa sedikit lebih baik. Dalam pertempuran itu, mengingat kemampuan Yang Xiao saat itu, dia bisa dengan mudah membunuhnya di tempat. Namun Yang Xiao tidak hanya tidak membunuhnya, dia bahkan tidak melukainya secara serius. Awalnya, Wen Yifeng mengira bahwa Li Tianyu menahan diri untuk tidak membunuhnya karena mempertimbangkan hukum Sekte Abadi, tetapi sekarang tampaknya Yang Xiao menahan diri untuk tidak menyakitinya karena mempertimbangkan garis keturunan mereka yang sama. Untuk sesaat, ekspresi Wen Yifeng agak rumit. Jika itu benar-benar Yang Xiao, maka dia seharusnya membalas dendam pada Sekte Abadi dan Aula Bela Diri Ilahi setelah meninggalkan tebing penekan penjara. Wen Yifeng bergumam, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Mendengar itu, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Mungkin tingkat kultivasinya saat ini belum pulih sepenuhnya, atau mungkin dia sedang merencanakan sesuatu. Namun ada poin penting lainnya. Itu berarti Jiang Yunfan tahu bahwa dia mungkin menjadi target Yang Xiao. Lagi pula, dia adalah orang dengan pupil ganda, dan dia memiliki indera yang sama dengan Jiang Yunfan. Selain itu, ranahnya sendiri lebih kuat daripada Jiang Yunfan, jadi inderanya secara alami lebih unggul. Sekilas pandang itu mungkin membuat Yang Xiao ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan merasa sakit kepala mulai menyerang. Jika itu Li Tianyu, Jiang Yunfan mungkin tidak akan bertindak sejauh itu. Tapi itu adalah Yang Xiao. Seseorang yang tak tertandingi di Sekte Abadi Surgawi 1300 tahun yang lalu, dengan kultivasi seorang Raja Abadi, bagaimanapun kau melihatnya, aku sama sekali tidak akan memiliki peluang untuk menang melawannya saat ini. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan merasa sedikit kesal. Pupil ganda. Pertarungan takdir. Dia tidak bisa menghindari ini. Dia tahu ini di dalam hatinya, tetapi setiap kali itu tetap sulit, menempatkannya dalam situasi hidup dan mati, dan kelangsungan hidupnya tidak pasti. Jiang Yunfan merasa agak tidak nyaman. Meskipun dia pernah bertemu dengan individu bermata dua yang dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun sebagian besar dari mereka sangat kuat. Setelah awalnya memastikan dengan Wen Yifeng bahwa Yang Xiao adalah orang yang akan merasuki tubuh Li Tianyu, keduanya memutuskan untuk tidak meninggalkan Aula Bela Diri Ilahi untuk sementara waktu. Lagi pula, situasi Yang Xiao cukup berbahaya. Belum lagi Jiang Yunfan, bahkan Wen Yifeng pun bukan tandingan baginya. Menghindar adalah pilihan terbaik untuk saat ini, dan mereka akan melakukannya selangkah demi selangkah. Adapun yang lainnya di Aula Bela Diri Ilahi, tidak perlu khawatir. Mereka semua sedang berkultivasi di Laut Kilin saat ini, dan dengan penghalang pelindung, mereka dapat mendeteksi setiap gerakan kecil. Jiang Yunfan kemudian kembali ke vilanya. Duduk di halaman, Jiang Yunfan menopang dagunya di tangannya, tampak agak murung. Pada saat itu, Tong Ling muncul dari kesadaran Jiang Yunfan. Dia berjongkok di depan Jiang Yunfan dan menusuk pipi Jiang Yunfan dengan jari telunjuknya, lalu memaksakan senyum jelek di wajah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menatap Tong Ling yang nakal dengan tak berdaya.
Aku tidak bisa tertawa sekarang. Ya, bagaimana mungkin aku bisa tertawa? Jiang Yunfan saat ini diliputi berbagai pikiran dan hampir putus asa karena khawatir. Saat itu, dia baru berada di tingkat ketujuh alam abadi sejati, sementara Yang Xiao sudah menjadi ahli alam raja abadi yang kuat 1300 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia dengan mudah membunuh ketua aula bela diri ilahi sebelumnya. Jika kita memperkirakan bahwa ke-10 ketua aula sekte abadi Zongtian semuanya adalah raja abadi tingkat atas, maka Yang Xiao 1300 tahun yang lalu pasti memiliki kultivasi setidaknya di tingkat ketujuh alam raja abadi. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah membunuh seorang ketua aula? Lalu, apa yang membuat mereka pantas ditindas oleh beberapa tetua dari sekte abadi? Anda harus tahu bahwa setiap tetua sekte abadi adalah ahli yang sangat kuat di alam yang mulia abadi. Pertarungan antara alam abadi sejati surga ketujuh dan alam raja surgawi surga ketujuh. Bergantunglah. Bagaimana cara memainkannya? Apalagi fakta bahwa tingkat kultivasi Raja Abadi Tongling tidak cukup untuk menyerang seseorang dengan pupil ganda, bahkan jika dia mampu pun, dengan kakak senior Wen yang ikut serta, mereka bertiga tidak akan memiliki satu pun kesempatan untuk mengalahkan Yang Xiao. Hancurkan mereka. Kemenangan telak. Melihat wajah Jiang Yunfan yang khawatir, Tongling tetap tenang, bersandar di samping, menyilangkan kakinya, dan mengayunkan jari-jari kakinya. Apakah kamu terjebak di jalan buntu, nak? Sambil berbicara, Tongling menggigit apel di tangannya, sikap tenangnya sangat kontras dengan Jiang Yunfan. Aku sudah mempertimbangkan setidaknya 10 cara untuk melawan Yang Xiao, tetapi setelah meninjaunya, tidak ada satu pun yang bisa kugunakan untuk mengalahkannya. Suara Jiang Yunfan agak rendah, jarak antara kita terlalu besar. Perbedaan tingkat pemahaman mereka adalah jurang pemisah antara dia dan Yang Xiao. Perjalanan lintas batas praktis tidak berguna dalam situasi ini. Metode dan kartu truf Jiang Yunfan yang penuh percaya diri tampak seperti sepasang kepingan yang pecah di hadapan Yang Xiao. Di masa lalu, Jiang Yunfan pernah menghadapi tekanan, tetapi dia selalu mampu mengatasinya. Namun kali ini Jiang Yunfan agak kecewa. Karena dia terlalu lemah, Yang Xiao menjadi terlalu kuat. Dia lahir 1300 tahun lebih awal dari saya. Bagaimana mungkin dia bisa mengejar ketertinggalan 1300 tahun itu? Siapa yang memberitahumu bahwa Yang Xiao saat ini berada di tingkat ketujuh ranah Raja Abadi? Sambil memandang Jiang Yunfan, Tongling telah selesai memakan apel di tangannya. Dia mengusap tangannya dengan asal-asalan di bajunya, lalu bangkit dan berjalan menuju Jiang Yunfan. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengangkat kepalanya untuk melihat Tongling, matanya yang seperti bintang sedikit berkedip. Agak terkejut dan takjub. Bagian 1682. Karena Yang Xiao, Jiang Yunfan merasa sangat tertekan, sehingga pikirannya terjebak dalam lingkaran setan. Ini bukan salah Jiang Yunfan. Lagi pula, tekanan itu hampir membuatnya ambruk setelah dia memastikan bahwa Yang Xiao adalah orang yang memiliki pupil ganda. Perbedaannya sangat besar. Sungguh bagus bahwa kamu masih bisa tetap tenang. Perebutan gelar murid ganda adalah pertarungan hidup dan mati, salah satu pihak harus mati dalam pertempuran agar perang berakhir. Merasa stres dan tegang adalah hal yang normal. Melihat Jiang Yunfan tampak sedikit bingung, Tongling langsung mengingatkannya, siapa bilang Yang Xiao saat ini berada di tingkat ketujuh alam dewa sejati atau lebih tinggi. Mendengar itu, Jiang Yunfan mendongak dan menatap Tongling dengan tatapan kosong. Bukankah begitu? Jiang Yunfan berkedip. Tongling menatap Jiang Yunfan, yang kini tampak linglung, dan berkata dengan campuran geli dan jengkel, anak bodoh, kau telah melewati begitu banyak kesulitan, mengapa kau takut pada seseorang yang telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu? Aku bertanya padamu, apakah Yang Xiao sekarang berasal dari 1300 tahun yang lalu? Jiang Yunfan mengangguk. Kemudian, Tongling melanjutkan, kalau begitu, selesai sudah. Betapapun menakutkannya dia semasa hidupnya, atau betapapun kuatnya ranahnya, dia telah meninggal lebih dari 1300 tahun yang lalu. 1000 tahun ini telah mengikis tubuh fisiknya, hanya menyisakan jiwa yang telah merasuki Li Tianyu. Apakah menurutmu jiwa yang tersisa ini mampu menanggung semua kultivasinya selama hidupnya? Mendengar itu, mata Jiang Yunfan langsung berbinar. Ekspresi wajahnya yang sebelumnya agak muram kembali menjadi jernih dan cerah. Semangat juangku langsung menyala. Ya. Jiang Yunfan menepuk pahanya, kenapa aku tidak memikirkan itu tadi? Melihat pendekatan Jiang Yunfan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu, Tongling tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya, lalu mendengus dingin dan berkata, kau begitu takut pada Yang Xiao sehingga kau benar-benar kehilangan semangat bertarung dan menyerah. Apa lagi yang bisa kau pikirkan? Jiang Yunfan sama sekali tidak mempedulikan keluhan Tongling. Mendengar kata-kata Tongling, Jiang Yunfan tiba-tiba merasa tercerahkan, suasana hatinya jernih seolah hujan telah berhenti. Awan-awan terbelah, menampakkan matahari. Saya langsung berhenti merasa mudah tersinggung. Melihat senyum di wajah Jiang Yunfan, mata Tongling melembut, dan dia melanjutkan, lagi pula, bahkan jika sisa jiwanya dapat mencakup seluruh kultivasi hidupnya, dia masih tidak memiliki tubuh fisik. Bahkan jika dia sementara mengambil alih tubuh Li Tianyu, bagaimana mungkin Li Tianyu dapat menanggung kultivasinya yang luar biasa? Aku menyaksikan pertarungan antara Wen Yifeng dan Li Tianyu. Saat itu, Li Tianyu paling tinggi berada di tingkat ketiga ranah Raja Abadi.
Jelas bahwa fisik Li Tianyu tidak memenuhi standar Yang Xiao, dan kultivasinya tidak dapat mencapai puncaknya. Terakhir, dan yang terpenting, Tongling mondar-mandir di depan Jiang Yunfan dengan tangan di belakang punggungnya, sementara Jiang Yunfan duduk tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu berarti Yang Xiao adalah seseorang dengan pupil ganda, dan kekuatan pupil gandanya tidak dapat ditanggung oleh tubuh biasa. Hanya seseorang dengan tubuh bawaan yang dapat menanggungnya. Dengan kata lain, hanya tubuh asli atau tubuh seseorang dengan pupil ganda yang dapat menanggung kekuatan pupil ganda. Li Tianyu bukanlah seseorang dengan pupil ganda. Karena Yang Xiao sekarang menggunakan tubuh Li Tianyu, dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan sejati seseorang dengan pupil ganda. Jadi, apa yang kamu takutkan? Dapat dikatakan bahwa Yang Xiao saat ini lebih unggul darimu dalam segala hal kecuali tingkat kultivasinya saat ini. Dia tidak memiliki keuntungan apapun dari waktu yang tepat, lokasi, atau dukungan populer. Peluangmu untuk menang melawannya masih 50-50, atau bahkan lebih besar daripada peluangnya. Setelah Tongling selesai berbicara, dia tersenyum dan menatap Jiang Yunfan, jadi, apakah kamu masih berpikir Yang Xiao tak terkalahkan? Jiang Yunfan menghela napas lega. Jika memang demikian, maka dia sebenarnya tidak perlu takut pada Yang Xiao. Dia juga bisa mencapai alam Raja Abadi. Meskipun ia masih agak jauh dari alam Raja Abadi, bukan berarti tidak mungkin. Ia hanya perlu menghindari sorotan untuk saat ini, dan ia pasti akan menjadi pemenang pada akhirnya. Saat memikirkan hal ini, secercah cahaya muncul di mata Jiang Yunfan. Keesokan harinya, saat fajar, seseorang tiba di Sekte Abadi Zongtian. Dia datang diam-diam tanpa memberitahu murid-murid manapun, tetapi para tetua senior memperhatikannya. Namun hal itu tidak menghentikannya. Karena identitas orang tersebut yang istimewa, dan karena mengetahui bahwa pengunjung itu tidak akan memberikan dampak apapun pada Sekte Abadi Zongtian, mereka mengabaikannya dan membiarkannya lewat. Ketukan terdengar di pintu villa Jiang Yunfan di Aula Bela Diri Ilahi. Jiang Yunfan sudah bangun pagi-pagi sekali. Dia mengira Wen Yifeng yang datang, tetapi dia terkejut ketika orang itu membuka pintu. Orang yang datang bukanlah Wen Yifeng, melainkan Ye Junxing. Jiang Yunfan agak terkejut ketika melihatnya. Namun Ye Junxing langsung berjalan ke halaman Jiang Yunfan sambil tersenyum, sepertinya kau telah berprestasi cukup baik di Sekte Abadi Zongtian. Kultivasimu telah meningkat pesat, kau telah mencapai tingkat ke-7 alam abadi sejati, itu tidak buruk. Setelah memasuki kelas, dia sama sekali tidak bersikap formal dan langsung menuangkan air minum untuk dirinya sendiri. Apa yang membawa Anda kemari? Sekte Dewa Abadi melarang keras orang luar untuk masuk. Kau tidak menyelinap masuk, kan? Melihat Ye Junxing, Jiang Yunfan menjadi semakin penasaran tentang identitas Ye Junxing. Orang ini bukanlah murid dari Sekte Abadi manapun, namun ia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Sekte Abadi. Lebih jauh lagi, ia mampu mengajak teman-temannya untuk menonton debat Taois di Gunung Jiuxiao. Ia juga menyelamatkan seorang murid Sekte Ilahi Haotian yang terluka parah dan hampir mati oleh Li Tianyu. Meskipun Jiang Yunfan tahu dalam hatinya bahwa identitas Ye Junxing pasti luar biasa, sekarang setelah ia memikirkannya, orang ini mungkin jauh lebih menakutkan dan rumit daripada yang ia bayangkan. Mengapa saya tidak bisa datang? Ye Junxing sedikit mengangkat sudut bibirnya, mereka memang menyelinap masuk, tapi tidak apa-apa. Keluarga kami memiliki koneksi dengan Sekte Abadi Zongtian, jadi kami dianggap sebagai bagian dari mereka. Dia telah memperoleh lapisan identitas lain. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting. Mendengar itu, Jiang Yunfan sepertinya teringat sesuatu, dan matanya langsung berbinar-binar penuh kegembiraan dan semangat. Apakah Anda menemukan kabar tentang Azure Phoenix? Ketika Jiang Yunfan mengucapkan kata-kata itu, suaranya penuh dengan harapan, dan suaranya sedikit bergetar tanpa disadari. Melihat Jiang Yunfan, senyum Ye Junxing semakin lebar. Jelas sekali, dia sangat puas dengan penampilan Jiang Yunfan. Anak ini masih dalam tahap perkembangan dan perlu dirahasiakan untuk sementara waktu, jadi dia tidak berencana untuk langsung menceritakan semuanya kepada Jiang Yunfan. Tapi tetap tidak apa-apa untuk mengatakan sedikit. Sejauh yang saya ketahui, tunangan Xia Qingluan masih hidup dan memang berada di alam abadi Tianlan. Tapi aku belum benar-benar menemukannya, hanya beberapa petunjuk kecil. Setelah menerima konfirmasi dari Ye Junxing, Jiang Yunfan sudah tidak sabar dan bertanya dengan tergesa-gesa, petunjuk apa? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Tunggu kabar dariku. Setelah itu, Ye Junxing berdiri. Ia telah menyampaikan pendapatnya dan minum airnya, sudah waktunya untuk pergi. Sebelum pergi, Ye Junxing tersenyum dan berkata kepada Jiang Yunfan, sebaiknya kau berlatih dengan tekun, nak, dan jangan bermalas-malasan. Mengapa kamu membantuku? Melihat sosok Ye Junxing yang menjauh, Jiang Yunfan akhirnya bertanya. Ye Junxing tidak menoleh, tetapi suaranya terdengar perlahan, bukan apa-apa, aku hanya merasa kau enak dipandang dan sesuai dengan seleraku. Bagian 1683. Kata-kata Ye Junxing ambigu, membuat Jiang Yunfan agak bingung. Apakah hanya karena terlihat bagus dan sesuai dengan selera seseorang? Sejujurnya, Jiang Yunfan tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat berbuat baik kepada orang lain tanpa syarat. Terutama mengingat bahwa dia dan Ye Junxing tidak berteman lama, dan status mereka sangat berbeda.
Oleh karena itu, Jiang Yunfan masih agak waspada terhadap Ye Junxing. Namun, sejauh ini dia belum melakukan apapun yang membahayakan Jiang Yunfan. Sebaliknya, di mata Jiang Yunfan, dia benar-benar membantunya. Yang terpenting adalah janji akan adanya kompetisi antara talenta terbaik dari seluruh dunia. Kedua, saya membantunya mencari berita tentang Azure Phoenix. Dia melakukan semua itu tanpa meminta imbalan apapun dari Jiang Yunfan. Sebenarnya apa yang dia inginkan dariku? Gumam Jiang Yunfan, sambil memperhatikan sosok Ye Junxing yang telah lama menghilang. Sebagai tanggapan, roh dalam kesadarannya terkekeh dan berkata, kurasa anak itu tidak punya niat buruk. Dia cukup pandai menilai orang. Meskipun Ye Junxing tersenyum dan bercanda, jelas terlihat bahwa dia cukup tertarik pada Jiang Yunfan. Mendengar itu, Jiang Yunfan tidak menanggapi. Tidak ada yang bisa memastikan apakah seseorang memiliki niat buruk. Mungkin jati dirinya yang sebenarnya baru akan terungkap di masa depan. Tentu saja, Jiang Yunfan dapat mengabaikan hal ini untuk sementara waktu. Saat ini, yang paling dia pedulikan adalah masalah Yang Xiao. Sekarang setelah keduanya saling menyadari keberadaan masing-masing, periode waktu selanjutnya akan menjadi konfrontasi mereka. Meskipun Jiang Yunfan menyadari kelemahan Yang Xiao saat ini, dia juga memiliki kelemahan fatal. Ia tidak dalam kondisi fisik dan mental yang sempurna, dan tidak lagi memiliki kekuatan puncaknya. Tingkat kultivasi Jiang Yunfan saat ini rendah. Namun, Jiang Yunfan memiliki firasat samar bahwa Yang Xiao akan bertindak melawannya, dan bahwa dia pasti tidak akan menunggu sampai Jiang Yunfan mampu tumbuh ke tingkat Raja Abadi. Jiang Yunfan sangat yakin akan hal ini. Lagi pula, tidak ada yang ingin melihat musuh mereka menjadi lebih kuat. Masalah perlu diatasi sesegera mungkin. Selain itu, situasi saat ini menguntungkan dirinya, jadi akan aneh jika dia tidak mengambil langkah. Tongling, gunakan kemampuan alam Raja Abadimu untuk membuat penghalang di sekitar tempat kita. Dengan pemikiran itu, Jiang Yunfan segera berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Tongling bertanya. Jiang Yunfan sedikit menyipitkan matanya, karena kupikir Yang Xiao mungkin sudah memikirkan cara untuk membunuhku, untuk berjaga-jaga. Bagaimana mungkin? Ini adalah aula bela diri ilahi. Beraninya dia memaksa masuk ke aula bela diri ilahi untuk membunuhmu. Apa kau pikir lelaki tua di aula bela diri ilahimu itu pengecut? Meskipun dia menanyainya secara verbal, Tongling tetap memasang penghalang di luar halaman mereka berdua seperti yang diperintahkan Jiang Yunfan. Tentu saja, penghalang ini mungkin tidak dapat menghentikan Yang Xiao membunuh Jiang Yunfan, tetapi setidaknya akan memberitahu Jiang Yunfan dan Tongling tentang hal itu. Lakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Melihat Tongling telah melakukan semua ini, Jiang Yunfan merasa sedikit lega. Setelah Ye Junxing tiba, tekad Jiang Yunfan menguat. Karena Ye Junxing mengatakan bahwa dia menemukan informasi tentang King Luan di alam abadi Tianlan, meskipun dia belum memberitahu Jiang Yunfan, hal itu memberi Jiang Yunfan dorongan motivasi. Hidup. Kamu harus hidup. Dia belum menemukan Azure Phoenix. Dia tidak boleh mati. Pada hari pertama penghalang itu dipasang, tidak ada pergerakan sama sekali. Hal yang sama terjadi lagi keesokan harinya. Tepat ketika Jiang Yunfan dan Tongling bertanya-tanya apakah mereka terlalu curiga, masalah muncul pada hari ketiga. Malam hari, angin sepoi-sepoi bertiup, dan bulan purnama bersinar terang di langit. Sesosok figur diam-diam melangkah masuk ke aula bela diri ilahi dan tiba di tempat tinggal Jiang Yunfan. Ledakan. Tepat ketika dia hendak mendekat, dia tiba-tiba terlempar oleh kekuatan tak terlihat dan dahsyat. Pada saat itu, wajah Li Tianyu berubah agak muram. Dalam perhitungannya, Jiang Yunfan seharusnya tidak menemukannya. Namun sekarang tampaknya anak ini pasti sudah mengetahui keberadaannya, jika tidak, dia tidak akan begitu waspada dan meninggalkan penghalang Raja Surgawi seperti itu di kediamannya. Namun dia lupa bahwa penghalang alam Raja Abadi tidak dapat menghentikannya. Karena dia sekarang juga berada di alam Raja Abadi. Ledakan. Aliran energi abadi yang dahsyat terpancar dari tangan Li Tianyu, dan dia langsung merobek penghalang alam Raja Abadi di depannya. Sementara itu, di halaman terpencil, Jiang Yunfan yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dengan kaget. Seseorang sedang merusak penghalang tersebut. Jiang Yunfan berdiri, dan Tongling dalam indera ilahinya juga menyadarinya, dan ekspresi mereka berdua menjadi tegang. Semua jenius dari aula bela diri ilahi sedang berkultivasi di Laut Kilin. Jika Wen Yifeng yang berada di luar pintu, dia pasti tidak akan bertindak seperti ini. Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban. Orang itu mungkin Yang Xiao. Memikirkan hal ini, mata Jiang Yunfan berkilat, dipenuhi rasa terkejut. Meskipun dia sudah mempertimbangkan kemungkinan Yang Xiao membunuhnya, perilaku seperti itu agak berlebihan. Dia benar-benar berani menerobos masuk ke aula bela diri ilahi dan menyerangnya. Tampaknya penghalang itu efektif. Jika tidak, Yang Xiao mungkin sudah berdiri tepat di depannya. Namun, Jiang Yunfan juga tahu bahwa Yang Xiao memiliki kekuatan untuk menembus penghalang Tongling saat ini. Saat Jiang Yunfan melangkah keluar rumah, dia sudah melihat sosok di depannya. Di bawah cahaya bulan, Jiang Yunfan dapat melihat wajahnya dengan jelas. Li Tianyu. Tidak, dia bukan lagi Li Tianyu, melainkan Yang Xiao, yang memiliki pupil ganda. Menatap Jiang Yunfan, mata Yang Xiao memancarkan niat membunuh yang dingin, sepertinya kau sudah menyadarinya.
Ekspresi Jiang Yunfan sedikit mengeras mendengar ini. Dia menatap Yang Xiao, lalu terkekeh dan berkata, "Kakak senior Yang, apakah kau benar-benar tidak menghargai sesama murid kita dan bersikeras membunuhku?" Yang Xiao sedikit terkejut mendengar kata-kata, "Kakak senior Yang," dan sedikit keterkejutan terlihat di matanya. Yang Xiao memiliki firasat bahwa Jiang Yunfan mungkin telah menebak bahwa dia adalah orang dengan pupil ganda, lagi pula, perasaan misterius itu bukan hanya miliknya, Jiang Yunfan juga merasakannya, tetapi kenyataan bahwa Jiang Yunfan telah menebak identitasnya benar-benar di luar dugaan Yang Xiao. Pada saat itu, keter Zhen Jing'an di mata Li Tianyu dan ekspresinya membuat Jiang Yunfan menyadari bahwa dugaannya benar. Yang Xiao, seorang murid dari Aula Bela Diri Ilahi 1300 tahun yang lalu, adalah orang yang memiliki dua pupil mata. Setelah dipenjara dan terjebak hingga mati di tebing Zhenyu, dia merasuki tubuh Li Tianyu dan melarikan diri. Jika kau bukan orang dengan pupil ganda, dengan Wen Yifeng di Aula Bela Diri Ilahi dan kau ditakdirkan untuk menjadi kepala 10 Aula Sekte Abadi Surgawi, aku tidak akan pernah menyakitimu sedikitpun. Tapi Jiang Yunfan, kau tahu hubungan di antara kita, ini takdir. Suara Yang Xiao bergema di mulut Li Tianyu saat dia perlahan berkata, "Takdir, kau harus menerimanya." Apakah benar-benar perlu membunuhku? Jiang Yunfan melanjutkan, ada begitu banyak orang bermata dua di dunia ini. Kakak senior yang bisa pergi ke Sekte Abadi untuk berkultivasi dan membunuh mereka. Tidak perlu terus-menerus menargetkanku. Karena sudah ada di sini, kenapa aku harus mencarinya dari jauh? Yang Xiao sedikit mengangkat sudut bibirnya. Melihat Yang Xiao mendekat, Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam dan berbicara lagi dengan suara berat, "Kakak Yang, ini adalah Aula Bela Diri Ilahi. Saat ini kau merasuki tubuh Li Tianyu. Apakah kau tidak takut membuat keributan dan didengar oleh ketua Aula jika kau mencoba membunuhku di sini? Apakah kau pikir kau bisa pergi begitu saja?" "Tentu saja kita bisa pergi." Yang Xiao dengan percaya diri menyatakan, "Karena aku berani datang, tentu saja aku yakin bisa menyelesaikan ini dengan cepat." Adik Jiang, semoga perjalananmu tenang. Bagian 1684. Adik Jiang, semoga perjalananmu tenang. Sambil berbicara, Yang Xiao menyerbu ke arah Jiang Yunfan. Aura Raja Abadi yang mendominasi menekan Jiang Yunfan seolah-olah dia sedang memikul gunung Tai di punggungnya, menyebabkan Jiang Yunfan sedikit terhenti dalam gerakannya. Dalam sekejap, Yang Xiao telah tiba di hadapan Jiang Yunfan. Ledakan. Sesaat kemudian, Jiang Yunfan merasakan sakit yang hebat di perutnya dan terhuyung masuk ke kamarnya. Dengan suara dentuman keras, villa itu langsung runtuh. Di tengah reruntuhan, Jiang Yunfan baru saja bangkit ketika Yang Xiao kembali menyapu tubuhnya, membuatnya terpental jauh di tanah. Kekuatan benturan yang sangat besar menyebabkannya menabrak beberapa pohon besar sebelum akhirnya berhenti. Engah. Merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, Jiang Yunfan memuntahkan seteguk darah, dengan cepat berdiri, dan kekuatan abadinya segera menyelimuti tubuhnya. Ekspresi mereka tampak muram. Jiang Yunfan, yang berada di tingkat ketujuh alam abadi sejati, hampir tak terkalahkan di dalam alam abadi sejati, dan bahkan memiliki level yang setara dengan alam Raja Abadi. Namun, ketika Jiang Yunfan benar-benar bertemu dengan seorang ahli yang kuat di alam Raja Abadi, dia menyadari jurang pemisah di antara mereka. Itu benar-benar kekalahan yang telak. Kekalahan telak yang benar-benar menghancurkan. Melihat Jiang Yunfan masih bisa berdiri, Yang Xiao sedikit terkejut. Lalu dia tersenyum. Mereka yang memiliki pupil ganda memang seharusnya seperti ini. Ya, jika metodenya digunakan pada seorang jenius alam abadi sejati biasa, mereka akan terluka parah atau terbunuh, tetapi Jiang Yunfan bukanlah orang biasa. Dia memiliki pupil ganda. Tidak mengherankan jika seseorang dengan bakat luar biasa seperti itu mampu mengatasinya. Dalam situasi ini, Jiang Yunfan tahu bahwa dia sekarang berada dalam bahaya besar. Jika kita menggunakan kekuatan Dewa Naga, kita mungkin bisa bertarung. Namun dia tidak berani. Yang Xiao memang sudah ingin membunuhnya hanya karena dia tahu pria itu memiliki pupil ganda dan bukan keturunan Dewa Naga. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan Dewa Naga, dia akan mati lebih cepat lagi. Jadi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Jiang Yunfan yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yang Xiao. Aku hanya berharap keributan yang dia buat akan membuat kakak senior Wen Yifeng atau Pak Tua Feng Chen waspada. Jika tidak, dia mungkin tidak akan selamat melewati malam itu. Ledakan. Karena ingin membuat keributan dan menarik perhatian, dia tidak bisa menahan diri lagi. Kekuatan abadi Jiang Yunfan tiba-tiba melonjak hebat, dan dia segera menggunakan teknik abadi sejati, Kitab 4 Konstelasi Ilahi. Naga Azure melingkar di langit, sementara harimau putih menginjak-injak bintang-bintang. Dua teknik pembunuhan yang sangat ampuh langsung digunakan terhadap Yang Xiao. Suara gemuruh itu memekakkan telinga. Namun, Yang Xiao, sebagai kultivator di alam abadi, tentu saja tidak takut. Dengan tingkat kultivasinya di alam abadi sejati, bahkan jika dia menggunakan teknik abadi, mereka tidak dapat melukainya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Jiang Yunfan melakukannya dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk memancing orang, jadi setelah menekan dua teknik abadi di tangan Jiang Yunfan, Yang Xiao segera menyerang Jiang Yunfan, berniat untuk menghabisinya dengan cepat. Jika tidak, akan merepotkan jika kita benar-benar membuat khawatir kepala istana Aula Bela Diri Ilahi.
Jika Yang Xiao berada di puncak kekuatannya di kehidupan sebelumnya, dia tentu akan tak kenal takut dan akan membunuh siapapun yang datang untuk membunuhnya. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Jiwanya belum sempurna, dan Li Tianyu terlalu lemah untuk sepenuhnya menanggung kekuatan kedua pupilnya. Saat ini, dia hanya dapat mewarisi kultivasi tingkat ketiga dari alam Raja Abadi. Inilah salah satu alasan mengapa Yang Xiao bertekad untuk membunuh Jiang Yunfan. Dengan membunuh Jiang Yunfan, dia dapat mewarisi murid ganda Jiang Yunfan dan kemudian merasuki tubuh Jiang Yunfan. Hanya tubuh dengan pupil ganda yang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan pupil ganda. Dia menginginkan kekayaan dan tubuh Jiang Yunfan. Tanda pisah. Aula utama dari Balai Bela Diri Ilahi. Wen Yifeng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba dikejutkan oleh serangkaian suara keras. Dia membuka matanya dan bangun. Jika melihat dari luar aula, orang bisa melihat cahaya surgawi melesat ke langit di kejauhan, menyebabkan keriuhan besar, dan arah itu mengarah ke kediaman Jiang Yunfan. Pemandangan ini langsung membuat Wen Yifeng mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan adik Jiang selarut ini? Tiba-tiba, ekspresi Wen Yifeng mengeras, wajahnya berubah drastis, dan sebuah tombak perang muncul di tangannya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju kediaman Jiang Yunfan. Adik Jiang, sesuatu telah terjadi. Dengan pemikiran itu, Wen Yifeng bergegas ke sini. Saat ia tiba, Jiang Yunfan hampir lumpuh akibat ulah Yang Xiao. Dia tergeletak di tanah berlumuran darah. Tepat ketika Yang Xiao hendak bergerak, sebuah tombak putih keemasan yang berkilauan dengan cahaya abadi muncul di depannya. Detik berikutnya, Wen Yifeng muncul di hadapan Jiang Yunfan, ekspresinya muram dan wajahnya sangat jelek. Kakak senior Wen. Sebuah suara lemah terdengar dari belakang. Kenapa kau lama sekali? Aku sekarat, kata Jiang Yunfan tak berdaya. Ia dan Yang Xiao telah bertarung begitu lama, dan ia mengira Wen Yifeng akan datang lebih cepat, tetapi tampaknya ia salah. Kau tak bisa menghentikanku. Sambil memandang Wen Yifeng yang berdiri di depan Jiang Yunfan dengan pistol, Yang Xiao berbicara dengan tenang. Namun, jelas terlihat bahwa Yang Xiao mulai panik. Karena pertarungannya dengan Jiang Yunfan memang cukup besar, dia berpikir dia bisa membunuh Jiang Yunfan secara diam-diam, tetapi dia masih meremehkan Jiang Yunfan. Meskipun dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, dia sangat tangguh dan memiliki fisik yang luar biasa. Jika dia bukan murid dari Aula Bela Diri Ilahi, Yang Xiao akan mengira Jiang Yunfan berasal dari Aula yang murni. Setelah akhirnya berhasil melumpuhkan Jiang Yunfan, Wen Yifeng tiba. Hal ini benar-benar membuat Yang Xiao kesal. Lagi pula, ini adalah Aula Bela Diri Ilahi. Akan menjadi kebohongan jika mengatakan dia tidak khawatir, tetapi dia juga agak enggan meninggalkannya sekarang. Itu agak terlalu singkat. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi. Wen Yifeng, yang berdiri di depan Jiang Yunfan, juga memiliki beberapa keraguan. Mengapa Yang Xiao menyerang Jiang Yunfan? Secara logika, keduanya tidak memiliki dendam satu sama lain, dan mereka bahkan bukan dari era yang sama, jadi mengapa mereka harus menyerang dan saling membunuh di tengah malam? Tentu saja, meskipun dia tidak mengerti, dia sama sekali tidak akan membiarkan Jiang Yunfan dibunuh oleh Yang Xiao. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi, jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Wen Yifeng memegang tombaknya secara horizontal di depan dan berbicara dengan suara berat. Mata Yang Xiao berkedip mendengar ini, lalu dia tersenyum tenang dan berkata, apakah kau mencoba memperdayaiku? Kamu bisa mencobanya. Suara Wen Yifeng tenang, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah beberapa saat berada dalam kebuntuan ini, Yang Xiao akhirnya tidak berani bergerak lagi dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan lain setelah meninggalkan tempat ini, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Dia tidak ingin membahayakan dirinya sendiri. Lagi pula, dia telah menunggu selama 1300 tahun untuk kembali ke tebing Zenyu, dan dia tidak ingin mengambil risiko sembarangan. Setelah Yang Xiao pergi, Wen Yifeng berdiri di sana sejenak, dan baru setelah memastikan bahwa Yang Xiao benar-benar telah pergi, ia berbalik untuk membantu Jiang Yunfan. Adik Jiang, bagaimana perasaanmu? Tanya Wen Yifeng dengan lembut. Jiang Yunfan berkata dengan lemah, Kakak Wen, jika kau datang lebih terlambat, kau tidak akan pernah melihat adikmu tersayang lagi. Wen Yifeng tak kuasa menahan tawa mendengar ini. Sepertinya tidak ada yang salah serius dengannya karena dia masih punya energi untuk bermain iseng. Sekarang villa Jiang Yunfan hancur, dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Selain itu, Wen Yifeng juga khawatir dengan Jiang Yunfan yang tinggal sendirian. Dia beruntung kali ini, tetapi siapa tahu apakah akan ada kesempatan lain. Jadi dia langsung membawa Jiang Yunfan ke kediamannya. Setelah menempatkan Jiang Yunfan di tempatnya, tatapan Wen Yifeng tertuju pada Jiang Yunfan, dan dia bertanya, Yang Xiao, mengapa kau ingin membunuhku? Bagian 1685. Yang Xiao, mengapa dia ingin membunuhmu? Wen Yifeng menatap Jiang Yunfan, matanya dipenuhi campuran keseriusan dan keraguan. Dia tidak bisa memahami ini. Yang Xiao tidak punya alasan untuk membunuh Jiang Yunfan. Sekalipun seseorang harus menjadi target, seharusnya dia, bukan Jiang Yunfan.
Namun kebetulan dia mengincar Jiang Yunfan dan bertekad untuk membunuhnya. Wen Yifeng sama sekali tidak mengerti hal ini, tetapi tentu saja, dia juga punya alasannya. Jika tidak, ia khawatir tidak akan mampu melindungi Jiang Yunfan. Lagi pula, itu adalah Yang Xiao. Itu pernah menjadi yang tertinggi di antara para dewa abadi. Bahkan dia pun bukan tandingan baginya, apalagi Jiang Yunfan saat ini. Menanggapi pertanyaan Wen Yifeng, Jiang Yunfan sedikit menundukkan pandangannya. Ia tentu tahu bahwa Wen Yifeng mengkhawatirkannya dan cemas akan keselamatannya, tetapi masalah pupil ganda sangat penting. Jiang Yunfan tidak bisa memberitahu Wen Yifeng. Lagi pula, pupil ganda adalah harta karun, dan begitu disebutkan, itu bisa menimbulkan masalah. Selain itu, Jiang Yunfan sebenarnya tidak ingin melibatkan Wen Yifeng. Perselisihan mengenai pupil ganda adalah masalah antara dia dan Yang Xiao. Dia sendiri yang harus menyelesaikannya. Kakak Wen, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu, tetapi aku dan Yang Xiao terikat oleh takdir. Dia punya alasan untuk membunuhku, begitu juga aku. Lagi pula, salah satu dari kita harus mati, terlepas dari apakah kita saling mengenal atau tidak, atau dendam kita. Itu takdir, dan tak satu pun dari kita yang bisa mengubahnya, kata Jiang Yunfan pelan. Saat dia berbicara, ketajaman yang luar biasa terpancar dari matanya. Sejak mimpi itu, Jiang Yunfan sangat menolak kata takdir. Namun mereka tidak bisa membebaskan diri. Dia juga tidak ingin mengambil inisiatif untuk menyerang seseorang yang memiliki pupil ganda. Namun, mereka tidak akan menjadi mangsa bagi orang lain. Yang dia inginkan adalah membebaskan diri dari takdir ini, mengakhiri sendiri konflik kejam ini, dan menghapus perjuangan untuk mendapatkan pupil ganda di dunia. Meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dia tidak takut dan tidak gentar. Oleh karena itu, Yang Xiao tentu saja tidak akan membiarkannya berhenti. Inilah kepercayaan diri Jiang Yunfan. Wen Yifeng sedikit mengerutkan kening mendengar jawaban ambigu Jiang Yunfan. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Namun, ia bisa merasakan betapa Jiang Yunfan menghargai masalah ini, jadi ia tidak mendesak lebih jauh. Namun, sebagai murid dari Aula Bela Diri Ilahi dan kakak senior Jiang Yunfan, dia tetap akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Jiang Yunfan. Ini adalah tugasnya, bahkan jika dia harus menghadapi Yang Xiao, jenius paling luar biasa dari bekas sekte abadi Zongtian dan Aula Bela Diri Ilahi. Istirahatlah. Setelah memberikan instruksi singkat, Wen Yifeng pun pergi. Tempat tinggal Jiang Yunfan berada di aula samping yang bersebelahan dengan aula utama Balai Bela Diri Ilahi, sangat dekat dengan Wen Yifeng. Dia khawatir Jiang Yunfan akan disergap oleh Yang Xiao lagi. Dengan cara ini, jika Jiang Yunfan berada dalam bahaya lagi, dia bisa langsung merasakannya dan muncul di sisi Jiang Yunfan pada saat pertama. Setelah Wen Yifeng pergi, Jiang Yunfan bangkit, duduk, dan dengan tenang mengobati luka-lukanya. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan harinya, luka-luka Jiang Yunfan sebagian besar telah sembuh. Dengan naga Azure yang melindunginya, selama dia tidak mati, itu bukanlah masalah besar. Tentu saja, ia membutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya dari pukulan yang diterimanya dari Yang Xiao. Pemukulan ini tidak sepenuhnya sia-sia, sebenarnya, hal itu memberikan beberapa manfaat bagi Jiang Yunfan. Setidaknya itu adalah pertemuan pertamanya dengan seorang ahli dari alam Raja Surgawi, dan dia memperoleh beberapa wawasan darinya. Namun Jiang Yunfan lebih memilih untuk tidak memiliki wawasan seperti itu. Kita tidak pernah tahu kapan kita mungkin kehilangan nyawa. Saat itu tengah hari ketika Wen Yifeng keluar dari aula utama untuk memeriksa luka-luka Jiang Yunfan. Namun, tepat ketika dia hendak pergi ke kediaman Jiang Yunfan, dia melihat Jiang Yunfan berjalan-jalan di luar aula, penuh semangat. Dia tampak dalam kondisi baik. Hal ini menyebabkan ekspresi terkejut muncul di mata Wen Yifeng. Meskipun dia melindungi nyawa Jiang Yunfan kemarin, cedera parah yang dideritanya di tangan Yang Xiao tidak bisa pulih dalam semalam. Wen Yifeng merasa bahwa adik laki-lakinya semakin misterius. Kakak senior Wen. Sambil menatap Wen Yifeng di belakangnya, Jiang Yunfan berseru sambil tersenyum. Lalu dia berjalan mendekat dan bertanya, Kakak Wen, apakah Aula Bela Diri Ilahi kita masih memiliki tempat yang dapat membantu saya berkultivasi? Setelah kejadian semalam, Jiang Yunfan merasa bahwa tingkat kultivasinya saat ini masih belum mencukupi. Jika dia bertemu Yang Xiao lagi, kemungkinan besar dia tidak akan seberuntung ini. Jadi, dia ingin mencari tempat untuk mempraktikkan pengembangan spiritualnya. Dia ingin meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi bahkan area terlarang di Aula Bela Diri Ilahi, Menara Pemurnian Surga, telah berhasil ditaklukkan. Di mana lagi Jiang Yunfan bisa berkultivasi sekarang? Jiang Yunfan terkejut. Wen Yifeng tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Wen Yifeng menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak ada. Mendengar hal itu, Jiang Yunfan agak kecewa. Aula Bela Diri Ilahi mungkin telah lenyap, tetapi Sekte Abadi Surgawi tentu masih ada, hanya saja dia tidak berani keluar sekarang. Jika dia sampai bertemu dengan Yang Xiao, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak meningkatkan kultivasinya, dia harus bersembunyi di Aula Bela Diri Ilahi selamanya, dan Jiang Yunfan tidak ingin bersembunyi dari Yang Xiao seumur hidupnya. Tepat saat itu, sesosok muncul tanpa suara. Nak, mau berlatih kultivasi.
Tentu, ikut denganku. Tawa ringan terdengar, dan Wen Yifeng serta Jiang Yunfan menoleh bersamaan. Penguasa istana. Keduanya berbicara bersamaan. Pendatang baru itu tak lain adalah Feng Chen, kepala istana dari Aula Bela Diri Ilahi. Saat itu, dia berdiri di luar aula utama, melambaikan tangan kepada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan melirik Wen Yifeng lalu berjalan menuju Feng Chen. Feng Chen kemudian melirik Wen Yifeng dan berbisik, "Yifeng, jika tidak ada hal lain di aula, mari temani orang tua ini, mengobrol, memancing, dan minum teh." Sebagai tanggapan, Wen Yifeng tersenyum dan berkata, "Bukankah karena adik Jiang pergi makanya dia menemanimu? Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, Feng Chen berbalik dan pergi bersama Jiang Yunfan. Melihat Jiang Yunfan terbawa angin dan debu, Wen Yifeng menghela napas lega. Secara alami, lebih aman bagi adik laki-laki untuk berada di sisi kepala istana daripada berada di sini. Setidaknya Yang Xiao tidak akan berani bergerak di Danau Jingxin. Sekarang dia bisa tenang. Tanda pisah. Aula Bela Diri Ilahi, Danau Tenang. Feng Chen, yang membawa Jiang Yunfan ke sini, menunjuk ke sebuah rumah kecil di sebelah gubuk jerami milik Feng Chen. "Pak Tua, apakah Anda berencana agar saya tinggal di sini bersama Anda?" kata Jiang Yunfan sambil tersenyum. Feng Chen mengangguk sambil tersenyum. "Bukankah tempat ini indah? Pemandangannya cantik, lingkungannya damai dan nyaman, dan tinggal di sini dapat membantumu mengembangkan pikiran dan tubuhmu." Sambil berbicara, Feng Chen menuntun Jiang Yunfan ke tepi Danau Jingxin dan berkata dengan lembut, "Mulai sekarang, kau akan tetap di sisiku, memancing bersamaku, mengobrol denganku, minum teh bersamaku, dan jika ada waktu, aku akan mengajarimu beberapa trik. Kau membawaku ke Aula Bela Diri Ilahi untuk berkultivasi, jadi bukankah sudah sepatutnya kau mengajariku beberapa keterampilan?" Jiang Yunfan mencibir. Sebenarnya, dia juga menyukai lingkungan seperti ini. Dia pernah berpikir bahwa setelah semuanya selesai, dia akan membawa keluarganya ke tempat yang tenang di mana tidak ada yang bisa menemukan mereka dan menjalani hidup tanpa beban. "Silakan duduk. Aku sedang bersemangat hari ini, jadi aku akan menceritakan sebuah kisah." Feng Chen duduk di kursi yang biasa ia gunakan untuk memancing, dan Jiang Yunfan, yang tertarik dengan cerita tersebut, mengikutinya. "Cerita apa?" tanya Jiang Yunfan. Feng Chen menjawab, "Ini adalah cerita tentang seseorang." Bagian 1686. Kisah ini terjadi di masa yang sangat lama, sebelum aku menjadi penguasa Aula Bela Diri Ilahi. Debu sudah mulai reda. Pembukaan yang klise namun lugas ini praktis merupakan ciri standar dari setiap cerita. Meskipun dalam hati ia mengeluh, Jiang Yunfan tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada waktu itu, Aula Bela Diri Ilahi tidak menonjol di antara sekte abadi di alam surgawi, kualitasnya hanya rata-rata. Namun, kemunculan dan kebangkitan mendadak seorang pemuda dari Aula Bela Diri Ilahi mendorongnya menjadi yang terkuat dari 10 aula sekte abadi. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan Aula Bela Diri Ilahi tidak terlepas darinya. Suara angin dan debu terdengar lambat dan lembut, dan suara itu, sedikit diwarnai oleh erosi waktu, dengan mudah membangkitkan emosi. Namun, setelah mengatakan itu, tatapan Jiang Yunfan sedikit menajam. Karena sepertinya dia sudah menebak siapa anak laki-laki yang dimaksud Feng Chen. Dahulu kala, tepatnya 1300 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia bukanlah kepala sekolah bela diri ilahi. Sang jenius muda yang seorang diri mengubah aula bela diri ilahi yang tidak terkenal menjadi aula terkuat di sekte abadi surgawi tidak lain adalah Yang Xiao. Kisah ini tentang dia. Meskipun Jiang Yunfan sudah menduga apa yang sedang terjadi, dia tidak menyela cerita Feng Chen. Bakatnya sangat luar biasa hingga mencapai tingkat yang menakutkan, dan dia bahkan dipuji sebagai jenius paling luar biasa dalam sejarah sekte Dewa Surgawi selama 10.000 tahun. Dia sangat dihormati oleh sekte abadi dan aula bela diri ilahi. Pada saat itu, kepala istana aula bela diri ilahi ingin mewariskan posisinya kepadanya di masa depan, dan sekte abadi juga ingin mempromosikannya ke posisi tetua. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menjadi yang paling luar biasa di antara semua jenius sekte abadi. Dia mendengar hal-hal ini dari Wen Yifeng. Ini pada dasarnya sesuai dengan apa yang dikatakan para pekerja seks komersial saat ini. Yang Xiao memang sangat sukses dan bersinar saat itu, tetapi semakin tinggi kejayaannya, semakin keras pula kejatuhannya di kemudian hari. Dia mengkhianati tuannya dan leluhurnya, dipenjara di tebing penjara, dan akhirnya meninggal di sana. Namun, kisah yang terjadi selanjutnya berbeda dari apa yang dibayangkan Jiang Yunfan dan apa yang tercatat dalam kitab-kitab klasik. Dalam 100 tahun berikutnya, ia bangkit selangkah demi selangkah, tingkat kekuatannya mendekati tingkat ahli alam yang mulia surgawi, dan ia dianggap tak terkalahkan di alam raja surgawi. Setelah diskusi dao sekte surgawi lainnya, ia bersinar terang, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang tetua di alam yang mulia surgawi. Dalam sekejap, dia menjadi panutan, idola, dan tujuan bagi semua jenius dari sekte-sekte abadi. Hingga suatu hari, dia tiba-tiba berbalik melawan penguasa aula bela diri ilahi dan melawannya. Feng Chen berhenti sejenak, menoleh ke arah Jiang Yunfan, dan melihat bahwa Jiang Yunfan mendengarkannya dengan tenang. Dia melanjutkan, semua orang mengira dia sangat berbakat, sombong, dan ingin membunuh gurunya serta memantapkan posisinya, tetapi sebenarnya dia bertindak untuk membela diri.
Bukan dia yang memulai perkelahian, melainkan master istana dari Aula Bela Diri Ilahi. Pemimpin kuil itu, yang menginginkan harta milik muridnya, ingin membunuh sendiri murid yang telah diasuhnya selama 100 tahun, membunuhnya untuk mencuri hartanya. Pada akhirnya, dia membunuh gurunya dan tidak ditoleransi oleh Sekte Abadi. Namun ia tidak menyesalinya, karena ia selalu percaya bahwa kesalahan itu bukan miliknya. Meskipun ia dihukum karena banyak kejahatan serius dan meskipun ia dipenjara di tebing penjara untuk menjalani hukuman, ia tetap tidak menyesalinya. Cerita berakhir di sini. Feng Chen menyesap teh untuk membasahi tenggorokannya, lalu keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, Jiang Yunfan menatap Feng Chen dan perlahan bertanya, "Sepertinya kau sangat mengenal orang itu." Feng Chen tersenyum mendengar ini. Secercah melankolis terpancar di matanya, "Ya, ini sangat familiar. Kami dulu berteman." Teman. Kedua kejadian ini sangat mengejutkan Jiang Yunfan. Matanya bergetar hebat. Ternyata Feng Chen berteman dengan Yang Xiao. Jiang Yunfan sulit mempercayainya. Melihat emosi di mata dan wajah Jiang Yunfan, senyumnya tetap tak berubah. "Jika dilihat lebih dekat hari ini, kau dan dia memang agak mirip." Feng Chen mengamatinya sejenak lalu berkata, "Matanya paling mirip." Kalimat ini tampaknya memiliki lapisan makna lain. Jiang Yunfan mengerutkan bibir dan tidak menjawab. Suatu ketika tuannya ingin membunuhnya karena menginginkan matanya. Kata-kata ini sangat menyentuh hati Jiang Yunfan. Hal ini membuat Jiang Yunfan bingung. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Jika kau baru berhasil menjadi Master Istana Aula Bela Diri Ilahi 1300 tahun yang lalu, seharusnya kau masih sangat muda. Mengapa? Jiang Yunfan merujuk pada penampilan Feng Chen, yang menyerupai seorang lelaki tua. Dibandingkan dengan Master Istana lainnya, dia jauh lebih tua. Jadi bagaimana dia bisa menjadi teman Yang Xiao? Persahabatan yang melampaui usia. Itu bukan hal yang mustahil. Saat Jiang Yunfan sedang merenungkan hal ini, Feng Chen mengelus janggut putihnya dan tertawa, "Aku suka mengikuti arus dan tidak suka hal-hal yang mewah. Aku harus terlihat setua usiaku seharusnya. Itulah arti mengikuti tatanan alam. Aku sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Apa yang salah dengan penampilanku?" Namun, para kepala asrama lainnya tidak berani menghadapi usia mereka dan mencoba menipu mata mereka dengan menggunakan teknik awet muda, tetapi apa gunanya? Pada akhirnya, mereka tidak bisa menipu hati mereka sendiri. Sambil berbicara, Feng Chen menatap Jiang Yunfan dengan penuh minat, "Bukankah tadi aku sudah menyebutkan tentang 1300 tahun yang lalu?" Jiang Yunfan tentu saja tidak berniat menyembunyikannya. Lalu dia berkata terus terang, "Saya telah membaca catatan-catatan di Aula Bela Diri Ilahi, dan saya telah membaca tentang orang yang Anda sebutkan dalam catatan-catatan itu. Dan aku bertemu dengannya tadi malam." Ini adalah cara Jiang Yunfan sengaja menguji Feng Chen. Lihatlah sikapnya. Jika dia bersekongkol dengan Yang Xiao, dia akan menyuruh Tong Ling membunuhnya lalu melarikan diri dari Sekte Abadi Zongtian. Lagi pula, dia sendiri mengatakan bahwa dia dan Yang Xiao adalah teman. Jika tidak, maka dialah satu-satunya di seluruh Sekte Abadi Surgawi yang mampu menyelamatkan nyawanya di hadapan Yang Xiao. Feng Chen berkata dengan tenang, "Aku tahu." Dilihat dari sikap Feng Chen, Jiang Yunfan merasa bahwa kemungkinan yang kedua lebih besar, namun ia tetap merasa lebih terkejut. Yang Xiao berhasil keluar dari tebing Zhenyu dalam keadaan hidup dan bahkan datang ke Aula Shenwu untuk membunuhnya. Semua orang di dunia tahu ini. Tiba-tiba, Jiang Yunfan menjadi agak gelisah, "Kau tahu itu, tapi kau tidak datang untuk menyelamatkanku. Tahukah kau bahwa jika kakak Wen tidak datang tepat waktu tadi malam, aku pasti sudah dibunuhnya. Bukankah mereka masih hidup dan sehat? Ini adalah dua hal yang berbeda. Lagi pula, dia teman lama, jadi tidak pantas bagi saya untuk ikut campur." Jiang Yunfan menatap langsung ke arah Feng Chen, "Pak Tua, apakah Anda sekarang berada di pihaknya atau di pihak saya? Jika aku membantunya, kau pasti sudah berada di depannya sekarang." Itu belum tentu benar. Jiang Yunfan diam-diam mempertimbangkan situasi tersebut dalam pikirannya. Lalu dia melanjutkan, "Jadi, antara aku dan Yang Xiao, siapa yang akan kau bantu? Bukankah lebih baik hanya menonton dari pinggir lapangan?" Jawab lelaki tua itu dengan lancar. "Kau hanya akan berdiri dan menonton. Jelas sekali aku bukan tandingan dia sekarang, jadi bukankah kau terang-terangan acuh tak acuh terhadap hidup atau matiku? Kau berjanji akan membawaku ke Aula Bela Diri Ilahi untuk menjalani kehidupan mewah. Apa aku mengatakan itu?" Melihat ketidaksabaran Jiang Yunfan, senyum Feng Chen semakin lebar. "Pak Tua, kau curang. Kenapa terburu-buru?" Feng Chen mendorong secangkir teh ke arah Jiang Yunfan, "Bukankah sudah kukatakan kau akan tinggal di sini bersamaku, pergi memancing bersamaku, mengobrol, minum teh, dan aku akan mengajarimu beberapa trik saat ada waktu. Setidaknya kau menepati janjimu. Kalau begitu, ada sesuatu yang perlu kau lakukan." Jari-jari Feng Chen mengetuk meja dengan ringan, dan Jiang Yunfan mendongak. "Apa itu?" Feng Chen sedikit menundukkan matanya, menyembunyikan emosinya, karena dia sudah tidak lagi berada di dunia ini, tidak pantas untuk menahannya di sini. "Jika kau pernah melawannya, tolong bantu aku melepaskan obsesinya." Bagian 1687. Karena dia sudah tidak lagi termasuk ke dunia ini, tidak pantas memaksanya untuk tetap tinggal. Suara Feng Chen terdengar sangat tenang, tanpa emosi sama sekali.
Jika kalian berdua benar-benar bertarung suatu hari nanti, berikan dia pelepasan sejati. Sambil berbicara, Feng Chen mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Yunfan. Dia tampak memohon kepada Jiang Yunfan. Karena dia berteman dengan Yang Xiao, dan dia telah menyaksikan ketidakadilan yang diderita Yang Xiao saat itu. Meskipun mereka tidak pernah bertemu lagi setelah Yang Xiao muncul kembali di tebing Zhenyu dalam tubuh Li Tianyu, dia masih bisa merasakan obsesi Yang Xiao. Baginya, pertarungan antara Yang Xiao dan Jiang Yunfan mungkin sudah ditakdirkan. Tidak bisa dihindari. Dia juga mengetahui identitas mereka. Namun, Jiang Yunfan adalah seseorang yang ia bawa ke Sekte Abadi Zongtian dan merupakan murid yang ia hargai. Meskipun ia tidak akan ikut campur dalam konflik antara keduanya, ia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Jiang Yunfan selama periode ini dan membantunya akhirnya memenuhi syarat untuk melawan Yang Xiao. Tanpa disadari, dia telah membuat pilihannya. Yang Xiao akhirnya memihak Jiang Yunfan. Feng Chen sangat menyadari hal ini. Jiang Yunfan juga sama. Oleh karena itu, ia merasa bersyukur dan menyayangi Feng Chen. Jika tidak, Jiang Yunfan tidak akan begitu terbuka di hadapan Feng Chen, karena di matanya, Feng Chen adalah tipe orang yang lebih tua yang bisa diandalkan. Dia tidak salah. Pak Tua, aku bisa menyetujui permintaanmu. Jiang Yunfan setuju, tapi bagaimana kau tahu aku yang akan menang pada akhirnya? Aku tidak tahu. Feng Chen berkata terus terang, aku hanya mengatakannya begitu saja. Aku akan mengajarimu secara diam-diam. Dengan begitu, jika kamu menang, aku tidak akan rugi, dan jika kamu kalah, dia tidak akan tahu bahwa aku membantumu. Kita tetap akan berteman baik, hahaha. Jiang Yunfan. Astaga, dua persiapanmu benar-benar membuatku lengah. Kemudian, Feng Chen mengajak Jiang Yunfan untuk pergi memancing bersamanya. Keduanya duduk berdampingan, dan Feng Chen perlahan berkata, pergi memancing bersamaku setiap hari juga akan bermanfaat bagi kultivasimu, tetapi hasilnya tidak akan terlihat dalam 1 atau 2 hari, itu akan membutuhkan waktu. Semuanya tergantung pada apakah Anda bisa bertahan. Apa susahnya memancing? Jiang Yunfan tidak percaya. Setelah duduk di tepi danau tenang selama 1 atau 2 jam, Jiang Yunfan tidak tahan lagi. Dia menoleh ke Feng Chen dan bertanya, apakah benar-benar ada ikan di danau ini? Tentu saja. Saat ia berbicara, joran pancing Feng Chen sedikit bergetar. Dengan sentakan tangannya, seekor ikan mas ditarik keluar dari danau. Feng Chen tersenyum dan berkata, lihat, ikannya ada di sini. Setelah itu, Feng Chen melepaskan ikan mas yang tertangkap di kail pancing, melepaskannya kembali ke danau, dan melanjutkan melempar pancingnya sambil menunggu. Pikiranmu sedang kacau. Jika pikiranmu tidak tenang, ikan tidak akan memakan umpan. Memancing bukan hanya tentang menangkap ikan, tetapi juga tentang menenangkan pikiran. Ketika pikiran Anda benar-benar tenang, saat itulah Anda bisa menangkap ikan. Jiang Yunfan tidak berhasil menangkap seekor ikan pun hari itu. Keesokan harinya, Feng Chen mengajak Jiang Yunfan bermain catur. Jiang Yunfan memiliki bakat dalam catur, tetapi dia belum pernah memenangkan pertandingan melawan Feng Chen. Pada hari ketiga, Feng Chen meminta Jiang Yunfan untuk mengobrol dengannya. Kita bisa membicarakan apa saja, tidak ada persyaratan khusus, bicaralah dengan bebas. Pada hari keempat, Feng Chen meminta Jiang Yunfan untuk menemaninya berjalan-jalan. Beberapa hari terakhir ini, Jiang Yunfan menjalani kehidupan sebagai orang tua, jauh dari hiruk-pikuk Sekte Abadi Zongtian, yang cukup damai dan nyaman. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa kedamaian dan kenyamanan ini hanya akan berlangsung sesaat. Ternyata dia tidak seharusnya berada di sini. Atau mungkin kehidupan seperti ini bukanlah untuknya. Feng Chen sepertinya juga menyadari hal ini, dan karena itu dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kau dan Yi Feng bukanlah tipe orang yang akan tinggal dan menemaniku. Sebelum Jiang Yunfan memasuki aula bela diri ilahi untuk berkultivasi, Wen Yifeng berada di sisi Feng Chen. Namun, baik Wen Yifeng maupun Jiang Yunfan mendambakan kehidupan seperti itu, tetapi tak satu pun dari mereka pantas berada di sini. Mereka memiliki dunia mereka sendiri. Anda tidak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal. Jiang Yunfan tetap diam sebagai jawaban. Pergilah ke dasar danau tenang untuk mengembangkan dirimu esok hari. Tanda pisah. Gerbang surgawi, aula ilahi. Setelah Yang Xiao kembali dari serangan malamnya yang gagal terhadap Jiang Yunfan, rasa gelisah yang mendalam masih terpancar di matanya. Aku belum berdamai. Hampir sampai. Hampir saja. Namun dia juga tahu bahwa setelah kegagalan itu, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Duduk lesu di aula peta ilahi, dia menatap ke arah aula bela diri ilahi. Lebih dari 1.300 tahun telah berlalu. Aula bela diri ilahi masih tetap aula bela diri ilahi yang sama. Terasa akrab namun asing. Kembalinya dia kali ini, dengan menggunakan tubuh Li Tianyu, awalnya tidak ditujukan untuk Jiang Yunfan, karena dia tidak tahu apapun tentang Jiang Yunfan pada saat itu. Dia datang dengan perasaan kesal. Dia ingin membuktikan dirinya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang dari Sekte Abadi Surgawi dan Aula Bela Diri Ilahi siapa yang sebenarnya salah saat itu. Adapun Jiang Yunfan, dia adalah sebuah kecelakaan semata. Peristiwa tak terduga ini, jika berhasil, adalah keberuntungan bagi Yang Xiao, jika gagal. Takdir. Yang Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Lalu,
Dia berkata pelan, "Li Tianyu, jika kita tidak membunuh Jiang Yunfan kali ini, mungkin aku akan dibunuh olehnya di masa depan, dan kau juga akan kehilangan nyawamu karenanya. Apakah kau menyesalinya?" Setelah mendengar itu, Li Tianyu tersenyum dan menjawab dalam kesadaranku, "Mengapa menyesalinya? Jika aku menyesalinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi sejak awal. Ini semua tentang pemenang menjadi raja dan pecundang menjadi penjahat. Kita mampu menang, dan kita mampu kalah." Kata-kata itu membuat Yang Xiao memandangnya dengan cara yang berbeda. "Kalau begitu, mari kita ambil risiko ini. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat." Tanda pisah. Danau Jingxin adalah tempat di mana Feng Chen memancing setiap hari. Tidak ada yang istimewa. Namun kini, debu dan kotoran telah mendorong Jiang Yunfan untuk berkultivasi di dalamnya. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih dari danau tenang ini? Kilatan cahaya muncul di mata Jiang Yunfan, tetapi Feng Chen tidak memberikan penjelasan khusus. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Feng Chen dan Jiang Yunfan bangun pagi-pagi. Keduanya tiba di danau tenang. Mereka melihat cahaya surgawi mengalir perlahan di bawah kaki Feng Chen. Kemudian, dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan tanah bergetar. Seketika, pusaran air besar muncul di danau tenang, dengan cahaya keemasan samar bersinar di dalamnya, seolah-olah mengandung kekuatan tertinggi. Untuk sesaat, secerca antisipasi muncul di mata Jiang Yunfan. "Pergi." Feng Chen tersenyum dan menatap Jiang Yunfan, lalu memberikan instruksi. Jiang Yunfan mengangguk. Ledakan. Jiang Yunfan segera terbang ke udara dan terjun langsung ke dasar danau tenang. Setelah sosok Jiang Yunfan menghilang ke dalam danau, cahaya surgawi di bawah kaki Feng Chen juga lenyap. Kemudian, pusaran air di tengah danau Jingxin menjadi tenang, kembali ke keadaan semula, seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Hanya Feng Chen yang berdiri dengan tenang di tepi danau. Setelah sekian lama, dia pergi. Kemudian, Feng Chen kembali menjalani kehidupan santainya seperti biasa. Memancing, minum teh, bermain catur. Kali ini, tidak ada seorang pun yang bersamaku. Memancing sendirian. Saya minum teh sendirian. Memancing sendirian. Namun kali ini, ada satu orang yang kurang untuk diajak mengobrol. Bagian 1688. Pada hari kedua meditasi Jiang Yunfan di dasar danau Jingxin, Wen Yifeng tiba. Menguasai. Wen Yifeng berbicara dengan hormat. Di aula bela diri ilahi, dia akan memanggil Feng Chen sebagai ketua aula, tetapi tidak ada ketua aula bela diri ilahi di danau tenang ini, hanya gurunya yang mengajarinya kultivasi. Feng Chen mengangguk setuju dan mengundang Wen Yifeng untuk duduk dan minum teh serta makan camilan bersamanya. Setelah mengobrol beberapa saat, Wen Yifeng menyadari bahwa Jiang Yunfan sama sekali tidak muncul. Keraguan sekilas terlintas di wajahnya. Dia menatap Feng Chen dan bertanya dengan lembut, "Guru, mengapa adik Jiang tidak ada di sini?" Dia pergi untuk mengembangkan dirinya. Feng Chen berhenti sejenak menyeruput tehnya, lalu menjawab sambil tersenyum. "Penanaman. Apakah mereka pergi ke sana untuk mengembangkan diri?" Dia tidak menemukan Jiang Yunfan di danau yang tenang ini, kan? Lagi pula, meskipun itu adalah latihan kultivasi, seharusnya ada suara atau gerakan, atau setidaknya, seseorang seharusnya dapat merasakan fluktuasi kekuatan abadi. Tetapi Wen Yifeng tidak merasakan sedikit pun hal itu. Hal ini justru membuat Wen Yifeng semakin bingung. Secara logis, memang tidak ada tempat yang lebih cocok bagi Jiang Yunfan untuk berkultivasi di aula bela diri ilahi. Jadi, tepatnya kemana guru mengirim adik Jiang untuk berlatih? Sebelum Wen Yifeng sempat berbicara, Feng Chen dapat melihat keraguan di mata Wen Yifeng, jadi dia menunjuk ke danau tenang di depan mereka berdua. Wen Yifeng melihat ke arah yang ditunjuk Feng Chen. Dia langsung mengerutkan kening. Apakah guru bermaksud bahwa adik Jiang saat ini sedang berlatih di danau tenang? Feng Chen mengangguk. Respons ini mengejutkan Wen Yifeng. Dia menundukkan pandangannya dan dengan saksama mengamati danau tenang di hadapannya, tetapi bagaimanapun dia memandanginya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang misterius di dalamnya. "Guru, apakah danau tenang ini benar-benar tempat untuk berlatih kultivasi?" "Tidak." Menanggapi pertanyaan Wen Yifeng, Feng Chen memberikan jawaban lugas, "Ini hanyalah danau biasa, tidak ada yang istimewa." "Wen Yifeng, lalu mengapa kau mengizinkan adik Jiang berlatih di sana? Apakah adik Jiang tahu?" Untuk sesaat, Wen Yifeng kehilangan kata-kata, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tipu daya dan kecurangan memang merupakan tradisi yang lazim di aula bela diri ilahi mereka. Seketika itu juga, Feng Chen perlahan berdiri di depan danau tenang dengan tangan di belakang punggungnya, dan dengan tenang berkata, "Yifeng, bukan hanya tempat-tempat suci kultivasi di dunia ini yang dapat membantu orang berkultivasi. Selama kamu mau, kamu bisa mengembangkan dirimu di mana saja. Adikmu Jiang memiliki bakat yang luar biasa, dan kau mengajarinya dengan sangat baik, tetapi mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan eksternal untuk mendorong kultivasi pada akhirnya adalah jalan yang kurang tepat. Mengandalkan diri sendiri adalah jalan yang sebenarnya. Danau tenang ini memang tempat biasa tanpa kekuatan abadi yang berarti, tetapi selama dia percaya bahwa danau tenang dapat membantunya berkultivasi, maka tempat ini akan menjadi tempat kultivasi sucinya. Segala sesuatu berasal dari hati." Mendengar kata-kata Feng Chen, Wen Yifeng merasa mendapatkan banyak wawasan.
Semua ini karena kau berbohong padaku. Gumam Wen Yifeng pelan. Feng Chen kembali menatap Wen Yifeng. Wen Yifeng segera mengubah ucapannya, Guru, ini adalah pasangan yang sempurna, dan saya akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Jiang Yunfan bersikap malu-malu dan patuh di hadapan Wen Yifeng, dan Wen Yifeng pun sama malu-malu dan patuhnya di hadapan Feng Chen, seperti halnya Jiang Yunfan di hadapannya. Ayo, kita main game, kau dan aku. Tanda pisah. Di dasar danau yang tenang. Jiang Yunfan merasakan sesuatu setelah memasuki tempat kultivasi, sangat sulit untuk mengerahkan kekuatan abadi di sini. Bahkan bisa dikatakan bahwa benda itu sama sekali tidak memiliki kekuatan ilahi. Hal ini membuat Jiang Yunfan agak ragu apakah tempat ini benar-benar tempat kultivasi, atau ada sesuatu yang lain yang terjadi. Lagi pula, dia sendiri telah menyaksikan kekuatan abadi murni berwarna emas yang tersembunyi di dasar danau tenang, yang sangat dahsyat. Namun saat ini, saya sama sekali tidak bisa merasakannya. Apa yang telah terjadi? Jiang Yunfan bergumam, mungkinkah kultivasiku terlalu lemah, dan aku masih belum mampu merasakan kekuatan murni di dalam diriku. Dengan indera ilahinya, Tong Ling juga mencoba untuk merasakannya, tetapi hasilnya sama seperti Jiang Yunfan. Mungkin. Karena tidak ada jawaban, Tong Ling pun tidak begitu yakin, dan hanya bisa memberikan jawaban ini kepada Jiang Yunfan. Kemudian, di bawah pengaruh Feng Chen dan dorongan Tong Ling, Jiang Yunfan jatuh ke dalam sebuah pencapaian yang luar biasa. Saya dengan jelas melihat kekuatan dan energi ilahi yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Aku percaya pada mataku. Ini pasti tempat suci untuk praktik spiritual. Orang tua itu tidak akan berbohong padaku. Ini pasti karena aku belum cukup kuat, dan aku belum mencapai level atau tingkatan itu. Ya, pasti itu. Setelah menyelesaikan pembelajaran mandirinya, Jiang Yunfan dengan percaya diri memulai kultivasinya yang berat di dasar danau tenang. Tidak masalah jika dia tidak bisa merasakan kekuatan abadi apapun, jadi dia terus memperkuat kekuatan abadinya sendiri. Hari demi hari, bulan demi bulan. Didukung oleh keyakinannya yang kuat, Jiang Yunfan berhasil mencapai tingkat ke-8 alam abadi sejati dalam waktu kurang dari 3 bulan kultivasi di dasar danau tenang. Namun, bahkan setelah berhasil mencapai level berikutnya, dia tetap tidak merasakan apapun. Maka ia melanjutkan kembali praktik spiritualnya. Setahun kemudian, ia mencapai tingkat ke-9 dari alam abadi sejati. Aku masih belum bisa merasakan energi dan kekuatan abadi di dalam pusaran air yang mengaduk danau yang tenang hari itu. Hal ini membuat keyakinan Jiang Yunfan yang telah lama dipegang agak goyah. Benarkah begitu? Jika itu benar, mengapa saya masih sama sekali tidak menyadarinya di level saya saat ini? Namun jika itu tidak benar, bagaimana saya menjelaskan tingkat kultivasi saya saat ini? Dengan demikian, dari tekadnya yang teguh di awal hingga keraguannya saat ini, Jiang Yunfan melanjutkan kultivasinya selama hampir setengah tahun. Pada hari itu, danau yang tenang mulai bergetar, dan permukaan danau mulai mendidih. Feng Chen, yang sedang duduk di tepi danau sambil memancing, tersenyum dan mengira ada ikan besar yang datang. Maka ia menarik kailnya dengan keras, dan permukaan danau pun bergejolak. Ia tidak menangkap ikan, tetapi ia menangkap seorang pria. Siapa lagi kalau bukan Jiang Yunfan? Melihat Jiang Yunfan, Feng Chen awalnya terkejut, lalu ia teringat bahwa muridnya telah ditipu untuk pergi ke dasar danau untuk berlatih sekitar 1,5 tahun yang lalu. Setelah sampai di daratan, Jiang Yunfan menggunakan kekuatan abadinya untuk mengeringkan rambut dan pakaiannya yang basah, lalu menatap debu dan kotoran di hadapannya dengan saksama. Pak Tua, apakah danau tenang ini benar-benar tempat suci untuk kultivasi? Tentu saja. Feng Chen berbohong tanpa sedikit pun tersipu, jika tidak, bagaimana mungkin kau bisa mencapai level ini dalam waktu kurang dari 2 tahun? Ya. Jiang Yunfan menatap Feng Chen, lalu mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatan atau energi abadi apapun di dasar danau? Itu pasti karena tingkat kultivasimu belum cukup tinggi. Itu tetap saja kebohongan. Amarah Jiang Yunfan langsung meledak, tingkat kultivasiku sepenuhnya otodidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan danau tenang itu. Kau telah berbohong padaku selama hampir 2 tahun. Tahukah kamu bagaimana aku bisa melewati 2 tahun terakhir ini? Tahukah kamu? Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia melepaskannya. Entah aku berbohong padamu atau tidak, faktanya kau telah naik dari tingkat ke-7 alam abadi sejati ke tingkat ke-9 dalam 2 tahun terakhir, kata Feng Chen sambil tersenyum. Namun, aku memang berbohong padamu, tetapi pikiranmu tidak tenang sejak awal. Bahkan jika aku benar-benar memberimu tempat suci untuk kultivasi, kau mungkin tidak akan mampu mencapai tingkat kultivasimu saat ini. Sebaliknya, kau berkultivasi di dasar danau selama hampir 2 tahun. Bahkan tanpa bantuan eksternal, kau tetap mencapai tingkat ini, bukan? Jadi, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Segala sesuatu berasal dari hati. Bagian 1689. Segala sesuatu berasal dari hati. Feng Chen berdiri di depan Jiang Yunfan, tangannya di belakang punggung, tampak sulit dipahami. Melihatnya, Jiang Yunfan memutar matanya tanpa daya. Mereka jelas-jelas berbohong kepada saya, tetapi mereka membuatnya terdengar sangat canggih. Tentu saja, Jiang Yunfan sebenarnya tidak bermaksud untuk memikirkannya terlalu dalam.
Lagi pula, Feng Chen benar tentang satu hal, pikirannya memang tidak tenang sebelum memasuki dasar danau tenang. Dan sekarang dia telah mencapai level dan kekuatan yang diinginkannya. Deskripsi tentang alam abadi sejati yang memiliki 9 tingkatan adalah tidak akurat. Faktanya, Jiang Yunfan agak bingung selama kultivasinya dalam 2 tahun terakhir. Meskipun tidak ada kekuatan di dasar danau tenang yang dapat membantu kultivasinya, ia tetap berhasil mencapai puncak alam abadi sejati di tempat itu. Ia naik dari tingkat ke-7 alam abadi sejati ke tingkat ke-10 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bahkan Jiang Yunfan pun sulit mempercayai hal ini. Dia masih belum memahaminya. Dia jelas telah merasakan kesulitan dalam kultivasi, jadi mengapa dia mampu membuat lompatan seperti itu? Jiang Yunfan, yang tadinya terdiam, menunjukkan sedikit kilatan di matanya. Segala sesuatu bermula dari pikiran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berpikir bahwa kata-kata lelaki tua itu, setelah diteliti lebih lanjut, tampaknya masuk akal. Alam tertinggi hanya selangkah lagi dari alam Raja Abadi. Namun langkah ini tidak mudah diambil. Jiang Yunfan mengetahui hal ini dengan jelas. Namun, Jiang Yunfan kini penuh percaya diri. Meskipun Li Tianyu, yang telah dirasuki oleh Yang Xiao, memiliki alam Raja Abadi tingkat ketiga, dia berani melawannya. Saya tidak yakin apakah kita bisa menang, tetapi saya yakin kita tidak akan mati. Inilah intinya. Kali ini, jika ia harus menghadapi Yang Xiao lagi, Jiang Yunfan akan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bahkan mungkin menggunakan kekuatan Dewa Naga. Jiang Yunfan telah mencapai batas kemampuannya saat ini. Lagi pula, dia jelas tidak bisa melewati ambang alam Raja Abadi dalam waktu singkat. Tentu saja, jika dia bisa merebut kekuatan abadi dan keberuntungan Li Tianyu dan Yang Xiao, dia mungkin bisa menembus penghalang ini. Baiklah, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ayo pergi. Feng Chen melambaikan tangan kepada Jiang Yunfan. Mendengar itu, Jiang Yunfan terkejut. Dia langsung tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dan menemanimu. Tak perlu. Feng Chen berkata dengan tenang, aku jauh lebih nyaman sendirian saat kau pergi daripada saat kau di sini. Datanglah mengunjungiku bersama kakakmu saat kau punya waktu. Aku kesal karena kau selalu berada di sini. Melihat lelaki tua itu mendesak orang-orang untuk pergi, Jiang Yunfan pun menurutinya dan meninggalkan Danau Jingxin. Ketika Jiang Yunfan kembali ke Aula Bela Diri Ilahi, rekan-rekan muridnya telah kembali dari latihan mereka di Laut Qilin. Harus diakui bahwa mereka memang tidak puas dengan Jiang Yunfan pada awalnya. Karena Si Wei, jenis itu sungguh tidak menyenangkan. Ini lebih buruk daripada kematian. Namun, seiring berjalannya waktu, di bawah tempaan petir dan api ilahi di Laut Qilin, fisik dan kekuatan abadi dalam diri masing-masing dari mereka meningkat pesat. Banyak individu berbakat bahkan berhasil menembus ke tingkat berikutnya selama tahun kultivasi mereka di Laut Qilin, membawa seni bela diri mereka ke tahap selanjutnya. Seketika itu juga, semua jenius tersebut tidak lagi merasa dendam terhadap Jiang Yunfan. Mereka bahkan ingin Jiang Yunfan mendapatkan lebih banyak kekuatan di Laut Qilin, tetapi setelah setahun berlatih, mereka tidak melihat Jiang Yunfan di Aula Bela Diri Ilahi. Mereka bahkan pergi ke kediaman Jiang Yunfan, tetapi tempat itu telah hancur dalam pertempuran dengan Yang Xiao. Zhu Tianjiao terkejut ketika melihat halaman yang bobrok itu. Mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Jiang Yunfan, tetapi kemudian mereka mengetahui dari Wen Yifeng bahwa Jiang Yunfan telah dibawa ke Danau Jingxin untuk berlatih kultivasi oleh kepala istana. Mengenai kapan dia akan kembali, dia sendiri tidak tahu. Maka semua orang merasa lega dan melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Namun kali ini, tanpa paksaan dari Jiang Yunfan, mereka akan pergi ke Laut Qilin untuk mandi dan berlatih kultivasi dari waktu ke waktu. Jiang Yunfan tentu saja tidak menyadari hal ini. Jadi, ketika dia melihat sekelompok siswa senior memperhatikannya, dia terkekeh lalu berbalik dan lari. Namun ia dihentikan sebelum sempat berlari 2 langkah. Kakak-kakak senior, kita semua keluarga, mari kita bicarakan semuanya, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum lebar. Saat memandang Jiang Yunfan, mata semua orang berbinar-binar. Jadi mereka membawa Jiang Yunfan langsung ke Laut Qilin. Kakak-kakak senior, apa yang terjadi di sini? Adik Jiang, tolong bantu kami meningkatkan kekuatan di Laut Qilin sedikit lagi. Desak kerumunan itu, wajah mereka penuh harapan. Jiang Yunfan menghela napas lega mendengarnya. Dia mengerti. Lalu dia tersenyum dan mengangguk, dan guntur serta api ilahi turun ke Laut Qilin, seketika menyebabkan guntur bergemuruh dan api ilahi berkobar di langit. Jiang Yunfan kemudian menyalurkan esensi dan darahnya sendiri ke dalam laut. Seketika itu juga, kekuatan Dewa Laut Qilin meningkat pesat. 1 tahun berlatih di Laut Qilin telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi kalian semua, kakak dan adik senior. Sekarang Laut Qilin sebanding dengan menara pemurnian surga, tetapi tidak mematikan. Kalian dapat memasukinya untuk berkultivasi kapan saja, dan jika kalian tidak mampu bertahan, kalian dapat kembali ke darat tepat waktu. Jiang Yunfan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia mengatakan itu sebanding dengan menara pemurnian surga, itu masih agak lebih rendah. Menara pemurnian surga ditempa oleh para pendahulu yang kuat dari Sekte Abadi dan dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Namun Laut Qilin berbeda. Ia membutuhkan esensi dan darah Jiang Yunfan untuk memeliharanya. Jika darah esens yang ditinggalkan Jiang Yunfan di Laut Abis, kekuatannya akan sangat berkurang. Jadi,
Itu hanya sementara. Tentu saja, Jiang Yunfan tidak mengharapkan hal itu mencapai level menara pemurnian surga, tetapi itu lebih dari cukup untuk mendukung kultivasi murid-muridnya. Setelah melakukan semua itu, Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku tinggal di aula samping. Jika kau perlu mencariku, kau bisa datang saja ke aula samping." Setelah itu, Jiang Yunfan pergi, sementara para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi memasuki Laut Kilin untuk berkultivasi. Aula utama dari Balai Bela Diri Ilahi. Ketika Jiang Yunfan masuk, Wen Yifeng hanya meliriknya sebelum melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Jiang Yunfan tidak berlama-lama, dia mencari tempat duduk, mengambil sebuah buku, dan mulai membaca, menunggu Wen Yifeng selesai. Sekitar setengah jam kemudian, tingkat ke-9 dari alam abadi sejati, Jiang Yunfan mendongak, dan Wen Yifeng sudah berjalan menghampirinya. Melihat keterkejutan di mata Wen Yifeng, Jiang Yunfan tersenyum dan mengangguk. Wen Yifeng benar-benar terkejut dengan kemajuan Jiang Yunfan. Lagi pula, itu adalah tingkat ke-9 dari alam keabadian sejati. Bahkan para jenius yang paling berbakat pun akan kesulitan melompati 3 ranah hanya dalam 2 tahun. Tapi Jiang Yunfan yang melakukannya. Tak heran jika guru mengatakan Jiang Yunfan adalah permata yang belum diasah. Kini Wen Yifeng benar-benar mempercayai perkataan gurunya bahwa bakat Jiang Yunfan kemungkinan lebih unggul darinya. Bakat yang menakutkan ini sungguh patut diksianmu. Kakak Wen, apakah Anda mendengar kabar apapun tentang Li Tianyu dalam 2 tahun terakhir? Tanya Jiang Yunfan pelan. Mendengar itu, Wen Yifeng menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak hari itu, dia pada dasarnya tinggal di Istana Diagram Ilahi, dan tidak ada kabar yang keluar. Tapi dalam 2 tahun, aku memperkirakan dia sekarang seharusnya sudah mencapai kultivasi tingkat ke-4 alam Raja Abadi. Sambil berbicara, Wen Yifeng menatap Jiang Yunfan seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan suaranya agak bergetar, apakah kau akan menyerangnya sekarang? Jiang Yunfan bersenandung setuju. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika kita terus mengulur waktu, saya hanya akan menjadi semakin pasif. Bagian 1690. Mencapai alam Raja Abadi adalah sebuah rintangan. Li Tianyu dan Yang Xiao telah mengatasi rintangan ini. Tapi Jiang Yunfan belum melakukannya. Jika Jiang Yunfan menjalani ujian Raja Abadi dan memasuki alam Raja Abadi, kesenjangan antara dirinya dan Li Tianyu serta Yang Xiao akan menjadi semakin besar. Pada titik itu, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, ini hanya bisa terjadi sekarang. Barulah sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Li Tianyu dan Yang Xiao. Dia ingin membunuh Yang Xiao. Mereka juga ingin membunuh Li Tianyu. Dia membunuh Yang Xiao karena konflik terkait pupil ganda, dan Yang Xiao menyerangnya lebih dulu. Dia membunuh Li Tianyu karena ingin membunuh kakak senior Wen di jurang jatuh untuk memaksanya bertarung. Dapat dikatakan bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang harus dia bunuh. Sekarang kita bisa memsa 2 burung dengan 1 batu. Untuk membunuh Yang Xiao, seseorang harus terlebih dahulu membunuh Li Tianyu, dan untuk membunuh Li Tianyu, seseorang harus terlebih dahulu membunuh Yang Xiao. Ini menghemat banyak masalah. Melihat Jiang Yunfan, Wen Yifeng tahu apa yang dikhawatirkan Jiang Yunfan. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan bertanya, apakah kau perlu aku bertindak? Jika Jiang Yunfan sendirian, risikonya akan terlalu besar. Namun, jika dia ditambahkan, tingkat keberhasilan akan meningkat secara signifikan. Dengan dukungan Yang Xiao, tingkat kultivasi Li Tianyu melampaui Wen Yifeng. Namun, hanya dalam waktu lebih dari 2 tahun, Wen Yifeng telah mencapai tingkat kedua alam Raja Abadi. Meskipun dia masih belum bisa menandingi Yang Xiao, itu tidak cukup untuk membiarkan Jiang Yunfan mempertaruhkan nyawanya sendirian. Tapi Jiang Yunfan menolak. Dia tidak ingin siapapun ikut campur dalam masalah ini. Itu urusannya sendiri. Perjuangan terkait pupil ganda adalah perjuangan hidup dan mati. Inilah takdirnya. Jangan khawatir, Kakak Wen, aku yakin, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum, matanya dipenuhi tekad. Meskipun tingkat kultivasi Yang Xiao saat ini lebih tinggi darinya. Namun Tongling mengatakan bahwa Li Tianyu tidak dapat menahan kekuatan sejati seseorang dengan pupil ganda. Selain itu, dia sekarang setara dengan alam Raja Abadi, sehingga dia memiliki peluang 50% untuk memenangkan pertempuran ini. Dengan peluang menang 50%, Jiang Yunfan berani mengambil risiko ini. Kemudian, di bawah pengawasan Wen Yifeng, Jiang Yunfan berjalan keluar dari aula utama, meninggalkan aula bela diri ilahi, dan langsung menuju aula diagram ilahi. Dia akan menantang Li Tianyu, Yang Xiao, untuk berduel. Dalam 2 tahun terakhir, Yang Xiao tidak melihat kabar apapun tentang Jiang Yunfan di aula peta ilahi. Dia tahu bahwa Jiang Yunfan pasti dilindungi oleh seseorang. Orang itu adalah Feng Chen, pemimpin saat ini dari aula bela diri ilahi. Dia mengingat nama itu. 1000 tahun yang lalu, satu-satunya orang yang dianggapnya sebagai teman di Sekte Abadi Zongtian adalah Feng Chen. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Ia tak pernah menyangka bahwa 1000 tahun kemudian, ia akan menjadi penguasa aula bela diri ilahi. Yang Xiao tak kuasa menahan rasa emosionalnya. Dia juga sempat mempertimbangkan untuk menggunakan tubuh Li Tianyu untuk mengunjungi teman lamanya di aula bela diri ilahi, tetapi pada akhirnya dia tidak pergi. Aku tidak tahu kenapa.
Saya jelas menginginkannya, tetapi ragu-ragu ketika tiba saatnya untuk bertindak. Mereka jelas-jelas sahabat karib. Mereka berteman baik. Namun Yang Xiao tidak berani menemuinya. Aku tidak tahu kenapa. Oleh karena itu, dia telah berlatih di Istana Diagram Ilahi selama 2 tahun terakhir, dan dalam 2 tahun itu, dia membantu Li Tianyu mencapai tingkat keempat alam Raja Abadi. Laju budidaya ini memang agak lambat. Jika itu adalah dirinya yang sebenarnya, dia tidak akan pernah bertindak seperti ini, tetapi karena ini bukan dirinya yang sebenarnya, Yang Xiao hanya bisa menerimanya. Namun, dia tidak akan pernah bisa melupakan adegan ketika dia hampir membunuh Jiang Yunfan. Akibatnya, saya merasa cukup sibuk akhir-akhir ini. Dia memiliki firasat bahwa Jiang Yunfan akan segera datang kepadanya. Dan perasaan ini menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, seorang murid dari Aula Diagram Ilahi bergegas menghampiri, "Kakak Li, Jiang Yunfan, seorang murid dari Aula Bela Diri Ilahi, datang untuk menemui Anda." Mendengar itu, ekspresi Li Tianyu mengeras. Melihat murid itu tampak ragu-ragu untuk berbicara, Li Tianyu perlahan membuka mulutnya dan bertanya, "Berbicaralah dengan leluasa. Dia menantangmu berduel, pertarungan sampai mati." Mendengar itu, Yang Xiao, yang merasuki tubuh Li Tianyu, langsung tersentak, senyum sinis terlintas di matanya. Jiang Yunfan ini, yang ingin bertarung dengannya sampai mati, benar-benar di luar dugaannya. Tentu saja, dia menduga kultivasi Jiang Yunfan akan meningkat dalam 2 tahun terakhir, lagi pula, Feng Chen melindunginya, tetapi dia juga tahu bahwa Jiang Yunfan tidak akan pernah mencapai alam Raja Abadi. Selama dia belum mencapai alam Raja Abadi, dia yakin dia bisa dengan mudah menekan Jiang Yunfan. Jarak antara seorang dewa sejati dan seorang Raja Abadi adalah sesuatu yang tidak dapat ia atasi atau jembatani. Sempurna, bunuh dia. Dalam benaknya, Li Tianyu berbicara dengan suara yang dalam. Kemudian, Yang Xiao, yang mengendalikan tubuh Li Tianyu, perlahan bangkit dan berjalan keluar dari Aula Diagram Ilahi. Di luar aula, dia melihat Jiang Yunfan. Dia datang sendirian. Yang Xiao juga berjalan keluar sendirian. Sambil memandang Jiang Yunfan, Yang Xiao berjalan mendekatinya, tetapi berhenti setelah beberapa saat. Alam ke-9 Sang Abadi Sejati. Sambil memandang Jiang Yunfan, Yang Xiao tersenyum tipis, tetapi ada sedikit keseriusan di matanya, yang berhasil ia sembunyikan. Kemajuan seperti itu hanya dalam 2 tahun sungguh menakutkan. Tidak heran dia memiliki pupil ganda. Bakat ini semakin membuatnya bersemangat. Kita akan bertemu di medan perang dalam 3 hari. Jiang Yunfan melemparkan surat tantangan kepada Yang Xiao, sudah saatnya hubungan kita berakhir. Ingatlah untuk meminta orang-orang dari Istana Peta Ilahi untuk mengambil jenazahmu. Sama-sama. Yang Xiao berdiri dengan tangan di belakang punggung, diam-diam memperhatikan Jiang Yunfan pergi. Pertempuran hidup dan mati. Sesuai dengan yang dia inginkan. Jiang Yunfan tidak berani memperpanjang pertempuran mereka, begitu pula Yang Xiao. Penundaan hanya akan menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Mereka berdua takut akan kejadian tak terduga seperti itu. Oleh karena itu, mengambil tindakan sekarang mungkin bukan hal yang buruk bagi mereka. Jiang Yunfan tidak menceritakan kepada siapapun kecuali Wen Yifeng tentang pertarungan hidup dan matinya dengan Yang Xiao, Li Tianyu. Dia tidak ingin siapapun menyaksikan konfrontasi ini. Mereka juga tidak ingin tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte-sekte tertentu ikut campur pada akhirnya. Jika tidak, akan mudah bagi Yang Xiao untuk membunuhnya, tetapi akan sulit bagi dia untuk membunuh Yang Xiao. Lagi pula, Yang Xiao sekarang menyamar sebagai Li Tianyu, dan di mata tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte abadi Zongtian, Li Tianyu adalah yang paling menonjol. Kami sama sekali tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kabar itu telah menyebar ke seluruh sekte abadi Zongtian pada hari berikutnya. Tidak diragukan lagi, hal itu pasti dilakukan oleh murid dari Aula Diagram Ilahi yang menyampaikan pesan tersebut, tetapi karena keadaan sudah sampai pada titik ini, Jiang Yunfan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memberi instruksi kepada Tongling bahwa jika ada yang mencoba menghentikannya membunuh Li Tianyu, Yang Xiao, dia harus menghentikan mereka dan menahan mereka sampai dia benar-benar membunuh mereka. Tongling setuju. Meskipun dia tidak bisa menyerang mereka yang memiliki pupil ganda, dia masih bisa berurusan dengan orang lain tanpa masalah. Setelah Jiang Yunfan merasa semuanya telah diatur dengan benar, dia mulai menunggu dengan tenang hari pertempuran menentukan melawan Yang Xiao. Para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi, setelah mendengar berita itu, semuanya menahan diri untuk tidak mengobrol di sekitar Jiang Yunfan, karena Wen Yifeng telah menginstruksikan mereka untuk tidak mengganggunya selama periode ini. Setelah kembali ke Aula Bela Diri Ilahi, Jiang Yunfan duduk di tangga aula utama, memejamkan mata untuk beristirahat. Dia duduk di sana selama 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, Jiang Yunfan perlahan membuka matanya. Waktu sudah habis. Aku telah mengubah rencanaku. Dia berdiri, mengenakan pakaian putih, dan berjalan langsung keluar dari Aula Bela Diri Ilahi, menuju langsung ke arena hidup dan mati. Hari itu telah tiba baginya untuk menghadapi Yang Xiao, Li Tianyu, dalam duel hidup dan mati.